Selamat malam. Sudah lebih dari 1 bulan Satgas Pemberantasan Judi Online dibentuk oleh pemerintah. Sejumlah langkah pencegahan dan penindakan telah dilakukan, tetapi judi online masih marak dan kian mengkhawatirkan. PPATK mengungkap lebih dari 190.000 anak terpapar judi daring. Ketika anak-anak kecanduan judi online, ada nasib masa depan tunas bangsa yang dipertaruhkan. Apakah ada salah dalam mengatasi persoalan judi online? Mengapa sepertinya sulit untuk diungkap dan diberantas? Benarkah ada kekuatan besar yang sengaja menutupi dan mengambil keuntungan dari bisnis haram ini? Inilah Satu Meja Forum menagih janji pemberantasan judi online. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Inisial T belakangan ramai dibicarakan adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI Beni Ramdhani yang mengungkapkan sosok T ini berada di balik bisnis judi online. Belakangan, Beni meralat pernyataannya dan mengatakan inisial tersebut untuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan. T itu siapa? Ya. Apakah dia benar pengendali atau tidak? Ya, saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tatangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Judi online menjadi momok bagi bangsa ini. Pasalnya, tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga terpapar permainan haram ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut hampir 200.000 anak-anak terpapar judi online. Dan secara keseluruhan dari usia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun ada 197.054 peserta atau anak gitu ya. Total depositnya 293,4 miliar rupiah. Hasil investigasi harian Kompas, judi daring ini terindikasi melibatkan warga negara Indonesia, baik sebagai pekerja maupun pemodal. Situs-situs judi daring berbahasa Indonesia tersebut terlacak berada di Kamboja. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan telah memblokir 2,6 juta situs judi online sepanjang tahun 2023. Kondisi darurat judi daring membuat Presiden Jokowi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Sayangnya sampai saat ini judi online masih menghantui. Untuk itu keseriusan dan ketegasan juga keberanian pemerintah sangat dinanti. Bukan hanya pengguna, tokoh utama di balik judi daring juga harus diselidiki dan diberi sanksi. Selain itu, aliran dana dari permainan ini juga harus ditelusuri guna menelisik siapa saja yang bermain dan diuntungkan dari permainan ini. Menagih janji pemberantasan judi online adalah tema Satu Meja Forum malam ini. Telah hadir di studio Sari Febriani, di ujung sebelah kanan adalah anggota tim investigasi harian Kompas yang pernah menulis soal judi online. Kemudian di sebelah kanan saya ada Usman Kansong, Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Malam, Bung Usman. Di sebelah kiri saya ada Mas Danang Trihartono, Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2 PPATK. Malam, Mas Danang.
Ada Mbak Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Malam, Mbak Ai. Dan melalui sambungan Zoom telah terhubung dengan Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI yang sedang ada di Batam. Malam, Trimed. Kami juga telah menghubungi Mabes Polri, tapi sampai sekarang undangan kami belum direspon. Oke, saya akan coba memulai dari Sari. Sari, coba tadi ya, kalau kita lihat Benny Ramdhani mengatakan bahwa judi online itu sebetulnya mudah untuk diungkap. Menurut Anda memang yang pernah tim Kompas menginvestigasi sampai ke Kamboja, apakah ini mudah atau agak kompleks atau seperti apa sebetulnya? Untuk mengetahui siapa pemain di balik bisnis judi online yang sangat marak saat ini memang tidak sulit. Kami bukan polisi, tapi kami... Tidak sulit? Tidak sulit. Oke. Bisa dibilang tidak sulit. Kami yang wartawan, bukan polisi, bukan investigator profesional. Itu 7 bulan lalu, Desember 2023, kami berangkat ke Kamboja dan berhasil mengungkap markas judi online yang saat ini beroperasi sangat besar di Indonesia. Dari investigasi itu kami menurunkan 19 artikel laporan yang sudah sangat lengkap sebenarnya, yang masih bisa diakses di kompas.id, berikut video dan foto, dan semuanya sebenarnya sudah tertulis di situ. Yang kami temukan di Kamboja, pertama yang sangat signifikan adalah bisnis judi online yang beroperasi di Indonesia, yang menargetkan pasar rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia, itu dimiliki oleh pemodal orang Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia, tapi status kewarganegaraannya nanti belakangan bisa saya sampaikan. Lalu yang kedua, mereka memperkerjakan ribuan WNI. Ribuan WNI sebagai pekerja? Ribuan WNI sebagai pekerja. Ada tiga entity kasino yang kami datangi dan kami menginap di sana, tim kami. Ketiganya ini terdaftar, teregistrasi secara resmi dan legal di Kementerian Perdagangan Kerajaan Kamboja. Oke. Jadi dia legal dan bayar pajak ya. Dari data Kementerian Perdagangan Kamboja itu terungkap nama-nama direktur dan sudah ada semua nama-nama itu ya? Ada semua di situ. Jadi itu tadi saya bilang tidak sulit. Tidak sulit ya? Alamatnya juga mencantumkan alamat di Jakarta. Di Jakarta, dan mungkin nggak usah terlalu clear ya, tapi di Jakarta lah kantornya. Ada alamatnya. Ada alamatnya dan bisa dilacak kira-kira. Bisa dilacak. Nah, kompleksnya adalah, yaitu tadi mereka legal di sana, mereka mempekerjakan ribuan warga negara Indonesia di Sihanoukville ya. Jadi Sihanoukville ini sebuah kota pesisir di Kamboja, biasa disebut Kampong Som atau KPS. Di situ sudah seperti Indonesia mini. Jadi bisnis ikutan yang tumbuh di sana selain judi adalah restoran, kos-kosan, apartemen, penyewaan, bar, dan sebagainya. Suasananya sudah seperti kita menemukan kampung Indonesia. Kampung Indonesia di Kamboja. Oke, Sari, thank you. Bang Usman, tadi kalau Benny mengatakan itu sebetulnya tidak sulit nih. Mudah lah, tadi Sari juga mengatakan ya itu mudah. Kalau temuan dari Satgas sampai apakah kalau memang itu mudah, apa kendalanya sebetulnya? Ya, jadi ada kendala yang pertama dari sisi hukum ini locus delicti ya. Kemudian kalau kita lihat di... Locus delicti itu artinya di Kamboja itu sah ya, legal ya? Di Kamboja itu sah, legal. Ya, ini jadi satu problem tersendiri. Ya, tetapi kita bukan berarti diam saja. Ya, karena itu kita melibatkan Polri yang nanti bisa bekerja sama dengan Interpol barangkali begitu, dan kita juga melibatkan Kemlu. Ya, melibatkan Kemlu untuk bicara dengan mereka ya, negara-negara tersebut ya, untuk menginformasikan bahwa di Indonesia ini ilegal judi itu. Nah, kami juga melakukan hal lain ya, misalnya menutup akses internet dari Kamboja. Ya, menutup akses internet dari Kamboja sehingga konten-konten judi online dari Kamboja itu sudah tidak bisa lagi. Sekarang udah nggak bisa? Ya, dan juga dari Davao, Filipina. Kalau dari Filipina memang dari satu tempat yang kita sebut Davao. Saya tidak tahu kalau ada perusahaan-perusahaan judi online lain di luar Filipina yang memang belum kita tutup begitu. Nah, jadi kita melakukan ya tidak diam ya hal-hal yang bisa
kita lakukan ya sedapat mungkin untuk memberantas judi online ini. Oke, baik. Kalau dari PPATK, Mas Danang yang ini kan Direktur Analisis Pemeriksaan 2 itu salah satu menangani soal judi online ya Mas Danang ya. Kalau dari temuan-temuan PPATK sebenarnya kalau tadi Mas Benny Ramdhani dan Sari mengatakan itu ya nggak susah sih sebetulnya. Kalau kendala dari PPATK sebenarnya di mana sih untuk menemukan aliran uang atau siapa sebetulnya yang menjadi penampung itu? Ya, jadi kalau dari perspektif PPATK selaku FIU kita prinsipnya adalah follow the money. Follow the money. Follow the money, jadi kita lihat aliran uang dari level deposit, lalu dipindahkan ke level istilahnya pengepul, lalu nanti ke leader, lalu ke bandar kecil, dan nanti akhirnya lari ke berbagai negara, berbagai macam negara gitu ya. Nah, memang untuk mencapai ke situ, itu tidak straight atau garis lurus ini transaksi judi online semua. Ada yang dicuci melalui perusahaan valuta asing, ada yang dicuci melalui exchangers, aset kripto, ada juga yang dicuci melalui penarikan tunai. Penarikan tunai lalu disetorkan selang beberapa hari disetorkan ke rekening yang lain dan sebagainya. Ini mempersulit atau membuat komplikasi dari segi nanti tentu di pihak kepolisian juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Kepembuktiannya. Pembuktian bahwa dalam KUHP bahwa memang harus ada 2 alat bukti gitu ya. Dan transaksi ini bukan alat bukti, cuma indikatif. Tunjuk, ya. Itu mengarah ya kepada sosok-sosok tertentu dari berbagai transaksi perbankan yang dipantau PPATK? Di level-level bawah ini masih perorangan. Begitu kita menginjak ke layer ke 5, 6, 7 itu udah perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang. Jadi di Indonesia perusahaan cangkang, lari ke luar negeri juga ke perusahaan cangkang. Nah ini kan harus dicek siapa sebenarnya beneficial owner dari atau ultimate beneficial owner dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah ini perlu kerjasama dengan negara lain tentu saja untuk mengungkap hal tersebut. Oke, dan perusahaan cangkang juga belum ketahuan beneficial ownernya ya? Ya kalau di Indonesia kita bisa melihat. Dalam arti siapa yang didaftarkan. Oke. Cuma kan yang didaftarkan ini belum tentu dia yang menikmati kan. Bisa jadi dia cuma orang yang di hire untuk duduk di situ. Tapi kan gini, Mas Danang, jadi kan kalau begitu lambat kemudian temuan dari PPATK kan kemudian 197.000 ya, yang kemudian anak-anak ini terlibat dalam judul. Ya, terlibat di sini dalam arti bermain ya. Oke. Ya. Bermain di sini kita kalau lihat dari 197 itu secara persentase memang sebenarnya yang paling besar itu di usia 17 sampai 19 tahun. Jadi bukan anak-anak yang kecil banget gitu ya. Artinya memang sebenarnya dia udah masuk kelas ya SMA, kuliah. Itu yang banyak 97% di situ. Pemain di anak-anak gitu. Pemain di anak-anak. Ya. Mbak Ai, Ketua KPAI. Ini gimana sampai kemudian anak-anak pun karena lambat anak pros apa kemudian terjerumus dalam permainan judi online. Temuan KPAI? Ya. Beberapa yang masuk di KPAI diantaranya anak-anak ini nggak langsung kita identifikasi sebagai pemain judi online. Diantaranya ada yang dia sudah kecanduan, baru lapor ke kami. Itu yang kami ketahui. Oh, anak-anak ngadu ke KPAI? Ya, orang tuanya kecanduan. Yang kedua, dia melakukan tindakan sudah melawan hukum, mencuri misalnya, hilang uangnya di dompet orang tua. Berikutnya yang sudah depresi, ada kecemasan, dia melakukan tindakan-tindakan yang bahkan mengancam dirinya. Nah ini yang seringkali di KPAI itu langkah-langkah rehabilitasi pendekatannya. Tetapi yang kita temukan dalam postur data di PPATK ini sangat membantu kami untuk menemukan ada lapis generasi kita yang sangat kritis ini 11 sampai 19 tahun yang tadi disampaikan sampai 197.000 ini yang pendekatannya itu harus kuratif. Kita harus menyentuh pada lapisan anak-anak pelajar, ya kemudian anak-anak yang mungkin baru masuk kuliah dan lain sebagainya. Tentu kita harus mau menunggu sampai berapa ribu lagi ini yang menjadi korban. Kami menunggu sekali bahwa ini by name by address KPAI akan melakukan langkah-langkah kuratif bahwa mereka harus disembuhkan dari realitas yang mengancam pertahanan bangsa ini. Oke, baik. Saya ke Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR. Trimed, ini gimana DPR mengawasi soal judi online yang sekarang sudah mengorbankan hampir 190.000 anak-anak Indonesia bermain judul. Trimed, gimana responnya? Pertama pertanyaannya Pak Budiman, ini negara ini mau serius nggak mau memberantas judi online? Oke. Karena sesungguhnya menurut saya
Ini rame kan persis 1 tahun sejak peristiwa Sambo, Juli 2023 kemarin. Sekarang Juli lagi, waktu rapat dengan Komisi 3, PPATK menyampaikan berita itu. Jadi persis hitungan saya 1 tahun. Yang kedua, sama yang hasil penelitian Kompas itu, kalau negara serius memberantas judi online ini tidak terlalu sulit. Walaupun mungkin ada kendala hukum ya, karena semuanya memakai hukum internasional, hukum Vietnam, Kamboja, bukan hanya Kamboja tapi Vietnam juga banyak. Nah, cuma problemnya karena sudah melihat ke tulang sumsum negara ini, dulu mungkin kita pernah membaca beberapa tahun yang lalu laporan dari majalah Tempo, bahkan sudah sampai istana. Di lingkungan TNI, Polri, di kalangan partai politik juga. Judi ini udah terlalu dalam ininya. Nah, negara serius nggak? Jangan sampai bagi saya, bicara soal judi online ini soal pengalian isu. Pengalian isu? Ya, soal apa yang dialihkan? Isu. Ya, di tengah kita bicara pergantian kepemimpinan nasional, bicara soal IKN, kan kita mendadak Juli kemarin datang nih soal judi online. Kalau kita mau serius, kenapa pada saat peristiwa Sambo dulu nggak dituntaskan? 1 tahun yang lalu soal judi ini. Kan itu sudah tergambar itu semuanya. Pak Budiman juga pernah membuat soal kasus Sambo itu sampai ke jaringan judi itu. Dulu juga Pak Budiman kan mengundang saya bicara soal ini. 1 tahun. Nah, 1 tahun lagi muncul lagi soal ini. Oke. Tapi gini, apakah betul ini pengalian isu? Apakah betul ini memang susah? Tapi faktanya adalah anak-anak telah menjadi korban dan selanjutnya Satgas akan ngapain? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Satu meja The Forum. Kembali, Sari Febriani. Tadi Trimedia Panjaitan menyebutkan, mempertanyakan lah, negara ini serius nggak sih sebetulnya? Udah pernah muncul setahun lalu, kemudian sekarang belum apa muncul lagi. Kalau menurut Anda, kacamata Anda sebagai wartawan, ada keseriusan negara atau pemerintah untuk mengatasi itu? Dari investigasi kami 7 bulan lalu, salah satu temuan yang krusial itu sebenarnya kalau bisa dianggap negara pemerintah itu serius atau aparat serius, yang disasar utama dari isu judi online ini bukan situs. Bukan situs? Bukan situs judinya. Karena kuncian utama bisnis judol ini bisa hidup sampai hari ini itu adalah di sistem pembayaran yang sangat mudah. Jadi kami waktu itu turut bermain di berbagai situs judi online dan kami menarik sekitar 100-an rekening yang menampung deposit. Dari rekening itu kami telusuri pemilik rekeningnya. Nama-nama tertentu yang unik itu kami cari alamatnya, kami datangi dan kami cari tahu Anda siapa, bagaimana bisa rekening ada di dalam situs judi online itu. Ternyata rekening-rekening itu adalah rekening-rekening individual yang hasil jual beli di pasar gelap tapi terang. Jual beli rekening ya? Jual beli rekening. Di pasar gelap tapi terang. Terang artinya kita bisa membeli melalui medsos, di Facebook, di segala macam, kita juga membeli waktu itu. Nah, kalau rekening-rekening ini, rekening-rekening bank, jadi seluruh bank di Indonesia yang besar-besar ini ada semua di situs judi online, termasuk juga dompet digital. Jadi sistem pembayarannya ini menjadi faktor enabler, judi online ini nggak mati-mati. Jadi mau berjuta-juta situs judi yang diblokir, disasar, itu mungkin hanya makan kontribusi signifikan terhadap pemberantasan itu di bawah 30%. Oke, baik Sari. Mas Danang, tadi Sari mengatakan bahwa mungkin ada salah langkah. Satu diblokir tapi justru jual beli bank account itu yang kemudian dipakai dan akan tetap hidup. Ya. Memang faktanya berdasarkan data kami di level pengepul, pengepul itu deposit. Nah ini memang rekening-rekeningnya berasal dari aktivitas jual beli rekening. Jual beli rekening? Jual beli rekening. Namun permasalahannya seperti yang diungkap kemarin di Ciamis, itu kan dari jual beli rekening.
lalu di Jakarta Barat oleh kepolisian juga ada aktivitas jual beli rekening. Nah, jual beli rekening ini bukan hanya untuk judi online. Kami temukan juga terkait dengan tindak pidana narkotika. Itu banyak yang memakai hal itu. Lalu permasalahannya bagaimana gitu kan Pak ya? Nah, permasalahannya adalah apakah ilegal bila masyarakat nih menjual rekeningnya. Apabila mereka ditawarkan, kamu tolong ini datang ke perbankan ke customer service itu real. Artinya orang itu benar-benar datang, benar-benar membawa identitas yang sama dengan orang yang sama, maka di-approve. Tapi semua fasilitas diserahkan pada orang lain. Dia jual entah 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah, sekarang aktivitas itu hanya bukan di rekening saja. Sekarang ada jual beli dompet digital. Dompet digital? Iya, itu juga sudah ada. Nah, begitu nanti ini katakanlah diblokir segala macam, mereka ganti lagi dengan rekening yang baru, dengan dompet digital yang baru, sehingga cepat sekali perputarannya itu satu. Yang kedua adalah sekarang juga ada deposit melalui pulsa. Deposit pulsa, modusnya banyak ya? Banyak sekarang. Kreatif ya jadinya? Kreatif, jadi mereka deposit pulsa. Kalau pulsa ya kami nggak bisa mengetahui ini pulsa ini dari nomor berapa ditransfer ke nomor berapa, itu kami kan tidak sampai ke situ. Gitu. Oke, baik. Bung Usman, jadi kan kalau tadi dari Sari minimal adalah situs diblokir, tetapi jual beli rekening yang dipakai oleh orang yang bermain itu juga kemudian terjadi. Langkah apa yang dikerjakan oleh Satgas sebenarnya untuk mencegah itu? Iya, yang pertama tentu kita melakukan pemblokiran ya. Situs? Rekening. Oh, rekening juga? Rekening ya, ada sekarang sudah sekitar 6 ribuan. Kemudian juga kita memblokir ratusan ya, datanya tuh 500 sampai 600 rekening e-wallet. E-wallet, dompet. Nah, kemudian kita juga di dalam tim melibatkan OJK dan juga Bank Indonesia. Ya, kemudian jual beli rekening juga tadi disampaikan oleh Mas Danang, paling tidak yang kita baca lewat berita itu ada 2 kasus di Ciamis dan Jakarta Barat. Jakarta Barat ini baru-baru ini. Ya, bahkan sampai ATM-nya itu dikirim ke Kamboja itu. ATM-nya dikirim ke Kamboja? Dikirim ke Kamboja. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, kita juga sepakat ya, kalau baca di Kompas 2 hari lalu, wawancara dengan Pak Menkominfo, itu sudah jelas dikatakan bahwa sebetulnya memang enablernya, istilah Mbak Sari tadi, atau kuncinya itu ada di rekening, transfer, sistem transfernya begitu loh. Ya. Tentu situs juga berpengaruh. Nah, ini kan kita ini di Satgas kan ada 2 bagian ya, ada tim penindakan dan pencegahan. Nah, dalam penindakan ini sebetulnya untuk memutus supply, memutus supply, dan supply itu rekeningnya termasuk situsnya, orangnya, pelakunya ini akan diurus oleh bagian tim penindakan. Sementara kalau pencegahan ya lewat edukasi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita pun mengetahui itu ya, tetapi memang ada modus-modus baru tadi yang disampaikan, misalnya top up pulsa. Kita sudah bicara dengan operator, ya. Operator ini bagaimana nih caranya untuk mendeteksi. Ini kan sulit juga, nggak mudah ini pulsa ini buat apa begitu kan? Ya, apakah memang buat main judi online atau membiayai permainan judi online atau buat ya memang buat pulsa begitu kan? Ya, ini kita sudah bicara, Menteri Kominfo sudah bicara dengan operator seluler begitu. Ya, ada lagi top up di game online yang sebetulnya itu judi online ya, yang pura-puranya lah jadi game online. Ini juga ada modus seperti itu begitu. Oke, baik. Kembali ke Trimedia. Trimedia, ini kan ya situs diblokir, tapi juga permainan-permainan makin canggih ya. Ada selain jual beli rekening, ada e-wallet, ada top up pulsa. Lalu Komisi 3 DPR ini mau ngapain, Trimed? Kalau lihat perkembangannya begitu kreatif gitu, sementara anak-anak jadi korban. Kan pasangan kedua ini yang paling utama tombak dalam rangka penegakan hukumnya ya kepolisian. Nah, kita tahu pihak kepolisian juga tim cybernya juga sangat canggih ya. Alat sadapnya juga canggih, ininya canggih gitu. Dan hampir semua Polda juga digerakkan. Dan yang kedua, Mabes Polri juga punya Interpol untuk kerjasama nasional. Betul apa yang disampaikan tadi itu soal urusan hukum Thailand ataupun Vietnam.
kalau kita tanya pihak kepolisian kok nggak bisa diungkap, apa iya nggak tahu pemain-pemain utamanya? Banyak orang menduga kan pihak kepolisian tahu siapa pemain-pemain utama. Soal yang disampaikan tadi PPATK, Pak Usman segala macam, Sari, itu kan soal teknisnya. Tapi ini kan sesungguhnya tahu. Nah, di mana pihak kepolisian seriusnya untuk melakukan pemberantasan itu? Saya cuma satu bilang Pak Budiman, political will pemerintah ada nggak? Saya belum pernah dengar Satgas itu tuntas pekerjaannya, Satgas apapun. Termasuk Satgas judi online itu nanti, targetnya apa nih Satgas judi online? Bisa nggak menarik, menyeret pelaku-pelaku utama yang menjadikan bahwa bisnis judi online itu adalah bisnis besar. Karena dari keuntungan bisnis judi online itu mengalirnya seperti Bengawan Solo, Pak Budiman, kemana-mana mengalirnya. Bengawan Solo kemana, Triwet? Ya kemana-mana lah mengalirnya itu, seperti air di Bengawan Solo. Termasuk ke politisi? Begitu, ya saya kira tidak menutup kemungkinan ke politisi ada, ke semua lini lah. Dan itu dari segi keuntungannya luar biasa. Yang korban apa? Yang korban adalah rakyat kecil. Sopir saya itu setiap nggak bekerja di rumah aja nunggu aktivitas, kerjanya main judi online. Itu loh yang harus dilihat. Di kampung saya di Kabupaten Toba itu jam 4 udah selesai dari ladang, dari sawah, mereka kumpul di Lapo begitu, mainnya apa? Judi online. Sebenarnya kan polisi juga tahu tuh kantong-kantong di mana orang main judi online, kerumunan orang, ya itu dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau serius, tidak usah pakai satgas-satgas. Perintah Presiden kepada Kapolri, kemudian kepada Kemeninfocom, walaupun Kemeninfocom ini kan dihilir. Pak Usman dia dihilir segala macam menghadang itu. Apalagi kalau PPATK kan dia mengintip itu. Bagaimana transaksinya segala macam, dia mengintip. Eksekutornya kan polisi. Saya ini lagi di Batam, saya cerita tadi sama Kapolda Batam, apa kendalanya? Pertama hukum, kedua yang belum disebut dari diskusi kita hampir 30 menit tadi, banyak juga orang Indonesia, terutama para YouTuber itu jadi endorsement. Endorsement judul ya? Iya. Dan di Polda sudah ditangkap itu, kata Kapolda Pak Yan Fitri tadi, endorsementnya. Nah ini kan jadi kompleks urusannya. Kenapa orang bisa mengendorse situs judi seperti itu? Kenapa nggak langsung dilakukan penindakan? Jadi ini urusannya komprehensif. Sementara kita kalau ada muncul isu bentuk satgas segala macam atau tim pencari fakta nanti segala macam, tapi nggak pernah tuntas. Jadi mudah-mudahan ke depan Presiden Prabowo serius, tidak menggunakan isu judi online ini menjadi komoditas politik, tapi komoditas penegakan hukum. Dan pelaku-pelakunya diseret, dan itu Pak yang menyampaikan Pak Beni itu ada inisial itu ya sulit ungkapkan dong. Siapa T itu? Masa Tesi yang keluar? Kan nggak mungkin dong. Dianggap dia pelaku jadi judi online, tugas Tesi itu lawak aja, melucu aja, nggak sampai ke sana. Jadi jangan jadi dibuat dagelan. Saya jadi dagelan gitu. Baik. Jadi ada kritikan atau sarkas dari Trimedia bahwa judi online penanganannya seperti dagelan gitu. Apakah benar demikian? Lalu apa yang akan dilakukan oleh Satgas untuk betul-betul mengatasi judi online? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja di Forum, Mbak Ai Mariati. Jadi tadi 190.000 anak-anak udah jadi terpapar dengan judi online dan di antara serius dan nggak serius. Kalau dari KPAI melihat apakah pemerintah ini memang harus segera mengambil langkah darurat mengatasi ini atau harapan Anda seperti apa? Ya ini yang sangat disesalkan kan. Anak-anak yang mungkin awalnya bermain game tapi kemudian ada ekosistem masuk ke ranah judi online. Kemudian manipulasi data anak yang kami lakukan profiling dari data yang dari PPATK diantaranya
itu adalah rekeningnya, rekening anak betul. Kemudian ada juga rekening orang tua yang punya QQ, itu kan anaknya ya. Tapi kemudian itu yang terlihat transaksi. Kemudian betul melalui top up, karena tadi dia bermain game misalnya. Kemudian betul ada sedemikian banyak dana-dana digital yang itu memudahkan karena sangat mudah mau register, ada juga yang non-register untuk memiliki itu. Dan tentu sangat familiar dengan anak-anak. Kita mau beli makanan aja kan menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang kami sesalkan dan betul menunggu keseriusan pemerintah untuk karena kalau dari data PPATK saya kira kelihatan gitu. Nanti ketemunya di titik-titik yang itu mungkin pada level bandar dan lain sebagainya. Ketemu titik di level bandar? Iya, tentu saja kan kalau di level anak-anak ya di pintu masuknya ini dunia mereka yang seharusnya tidak terintimidasi dengan situasi yang sangat mengerikan ya. Bagaimana ini dampak secara psikososial anak-anak kita? Kan sebenarnya kami bergerak di ranah itu. Sehingga kepentingan kami untuk kenali anak-anak yang tadi disebutkan melalui pendekatannya baik itu wilayah misalnya ya, sekolah mana, anak-anak ini di mana, posisi mereka. Tentu ingin memberikan dukungan psikososial pada mereka. Mereka harus terbebas dan mereka harus kembali hidup secara wajar. Oke, baik Mas Danang. Kalau tadi strategi follow the money, artinya menelisik aliran uang, seberapa susah sebetulnya PPATK menelisik sampai ke atas dari semua transaksi itu? Ya, sebenarnya masalah susah atau tidak susah itu tergantung kecanggihan instrumen yang digunakan dari para pelaku gitu ya. Dan memang kecanggihannya di sini yang pertama adalah dia mekanisme untuk memindahkan dana ke layer berikutnya. Untuk yang level yang sudah atas itu tarik tunai, habis itu tarik tunai, habis itu disetorkan ke rekening yang lain dalam jangka waktu yang berbeda gitu kan ya. Ada juga melalui aset kripto, melalui exchanger ini kan cepat sekali. Dan begitu dia berpindah ke exchanger luar negeri, ini agak kesulitan nih kami, karena memang bukan kewenangan PPATK untuk dapat langsung meminta data saat itu juga gitu kan ya. Itu perlu waktu untuk komunikasi dengan exchanger di luar negeri. Katakanlah Binance lah. Banyak sekali yang lari ke Binance gitu kan ya. Nah, kami perlu waktu untuk mengecek ini siapa nih pemilik akun di Binance. Bisa dikatakan bahwa memang orang-orang yang memindahkan akun lebih canggih daripada kapabilitasnya PPATK? Sebenarnya bukan masalah canggih atau nggak canggih gitu kan ya. Ini masalah jurisdiksi gitu. Jurisdiksi. Nah, begitu ke Binance ini kita bukan di jurisdiksi Indonesia. Nggak bisa masuk? Dia bukan pelapor ke PPATK gitu kan. Jadi untuk meminta kami harus berkirim surat ke Binance tersebut. Kalau dikasih? Ya dengan dasar yang kuat tentu kami harus dikasih. Sudah pernah? Pernah. Dan dikasih? Dikasih, tapi untuk pidana yang lain ya. Oh, oke. Tapi artinya PPATK tidak kalah canggih ya? Oke, kembali ke Bung Usman. Kalau Anda lihat banyak kritik bahwa ini susah, lambat, atau apapun. Apakah memang ada kira-kira temuan dari Satgas, memang ada sosok-sosok besar yang kemudian membackup ini sehingga mungkin nggak segera terungkap atau teratasi sebetulnya? Iya, memang di dalam tim Satgas ya kita belum membicarakan hal tersebut ya. Walaupun dalam satu kesempatan Pak Menkominfo itu kan sempat menyebut jumlah orang yang kabarnya mengendalikan judi online itu ya, itu sudah disebut-sebut ya. Bahkan saya baca juga di satu berita juga aparat kepolisian juga sudah menyebut jumlah ya, berapa banyak maksud saya yang mengendalikan judi online di Indonesia itu begitu. Jadi dari sisi simbolik itu sudah tersebutkan ya, cuma spesifik ya, termasuk Pak Beni Ramdhani, walaupun konteksnya sebetulnya TPPO ya, tetapi ini akan sekali tepuk dua nyamuk sebetulnya bisa kalau kita bisa menelusuri sosok tersebut begitu ya. Artinya sudah disebut secara simbolik ya, tinggal nanti bagaimana bagian penindakan ini menelusuri itu ya, seperti bagaimana polisi meminta keterangan dari Pak Beni tentang sosok yang berinisial T itu begitu. Oke. Kalau Sari dari hasil investigasi di tim Kompas, selain penutupan blokir situs dan juga rekening, apalagi yang sebaiknya dan seharusnya dikerjakan oleh pemerintah sebetulnya? Mungkin perlu ada upaya diplomasi ke
negara tetangga ya. Karena dari informasi terakhir yang kami ketahui, sosok-sosok yang diduga pemain besar sebagai pebisnis judi yang beroperasi di Indonesia tapi dikendalikan dari Kamboja ini, itu sudah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja beberapa tahun yang lalu. Sehingga ini akan menjadi suatu kendala yang cukup kompleks kalau ingin ada penegakan hukum. Anyway, dia sudah warga negara Kamboja dan itu bisa dilihat di data kependudukan pemerintah kerajaan Kamboja. Dokumennya bisa kita akses dengan mudah. Oke, baik. Kembali ke Trimedia Panjaitan. Trimet, jadi kalau ini kemudian agak susah ya di mata publik minimal, apakah juga Anda melihat gitu ada sosok-sosok yang kemudian menjadi backup sehingga ya ini ya dibuka gitu kan kemudian hilang dengan waktu gitu? Gimana Trimedia? Pertama saya setuju yang disampaikan Mbak Sari tadi, upaya diplomasi. Saya kira fokus kita bukan hanya Kamboja, Vietnam juga salah satu sarang situs-situs judi dioperasikan. Nah, dua, mampu nggak Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi? Sama seperti dengan Singapura kan susah untuk membatasi orang Indonesia menyimpan duitnya di Singapura, membawa duitnya di sana, kan susah itu dilakukan. Itu pekerjaan paling sulit, karena kalau kita bicara hukum, kita sudah bicara sama polisi, ya nggak bisa Bang, karena mereka berlaku hukum Kamboja, dilegalkan judi. Nah yang kedua, supaya pemerintah benar-benar serius, saya kira Polri perlu duduk, Kominfocom di bawah koordinasi Menko Polhukam, kemudian BIN, bekerjalah sesuai dengan kewenangan. Mungkin tadi bicara soal lalu lintas keuangan, Menteri Keuangan bicara duduk bagaimana mengatasinya. Kemudian juga kalau seandainya ada yang diungkap, jangan sampai kejaksaan, kemudian juga hakim di pengadilan memvonis ringan, tidak ada efek jerak. Kemudian harta kekayaan yang dimiliki oleh pemain-pemain bandar-bandar judi seperti itu bisa kita tidak bisa selamatkan. Yang kita selamatkan adalah generasi kita. Kan hasil survei Kompas tadi saya lihat 51% itu karyawan swasta. Tadi sudah dijelaskan 17 sampai 19 tahun. Usianya itu kan usia produktif yang 10-20 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi penerus generasi kita ini. Itu harus dilakukan. Dan kebetulan ini adalah di ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini. Mudah-mudahan ke depan Presiden Prabowo punya agenda yang jelas dalam hal ini dan tidak mau melindungi siapapun itu, bandar atau tokoh yang memang terlibat di dalam. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Sari, bahwa dia sudah warga negara asing, ya dilakukan upaya-upaya diplomatik supaya paling tidak dia tidak melakukan usaha itu lagi. Ya, walaupun tidak bisa dia diproses hukum, dia tidak melakukan usaha-usaha itu lagi, kemudian berlaku hukum di negara tempat dia berada, sehingga nggak merusak bangsa Indonesia. Itu perlu kita lakukan. Nah, mampu nggak kekuatan kita itu kan ASEAN. Masa kita tidak bisa melobi sesama negara ASEAN? Bagaimana kita mau melobi Amerika kalau ASEAN aja nggak bisa kita lobi? Nah, itu yang harus menjadi tugas dari pemerintahan ke depan. Dan saya nggak tahu Satgas yang ada sekarang ini tugasnya apakah sampai 20 Oktober atau terus. Pemerintah yang baru ini itu yang kita harapkan. Dan paling penting juga Pak Budiman, supaya ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat juga berperan. Dan saya kira juga Polda, kemudian BIN ya, itu bisa tahu. Misalnya di kampung saya Sumatera Utara, dari 38 kabupaten kota ini di mana yang paling banyak judi. Nah, Polresnya bisa diingatkan, pantau daerah ini. Kemudian bisa breakdown lagi, kecamatan mana, desa mana, bisa di breakdown. Tapi pertanyaannya kita mau serius nggak? Atau ini? Baik. Jadi Trimet, setelah ini akan kita bahas ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satgas. Setelah Satgas dibentuk, kemudian terungkap lagi apa yang akan dikerjakan setelah jeda berikut ini.
Apa harapan dari KPAI agar anak-anak kita tidak menjadi korban dari judi online itu? Ya, menjemput Indonesia Emas 2045. Ini jelas ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Anak-anak harus kembali menikmati hak-haknya dan dia harus memiliki strategi kebudayaan yang kita pancangkan sejak awal. Bahwa apapun yang sudah terjadi, misalnya pesatnya teknologi informasi itu tetap harus berada dalam ruang lingkup pendidikan anak-anak kita dan terhindar dari berbagai ancaman ini. Berikutnya tentu angka-angka yang sudah kita dapatkan ini harus kita jangkau. Saya menghimbau bahwa Satgas Judi Online juga harus memiliki target pada bagaimana pelaksanaan misalnya anak-anak ini harus kembali pulih. Itu juga, dan tentu saja para penegak hukum. Kami meyakini kalau ini sudah menjadi efek jerah di masyarakat, ini tidak akan lagi terjadi pada lapis generasi kita. Oke, baik Mas Danang. Anda optimis nggak sih orang yang menganalisis data-data ini bahwa pada satu saat kemudian ini bisa sungguh-sungguh bisa diatasi? Betul. Berdasarkan data kami di tahun 2023 itu pemain judi online itu sebanyak 3,7 juta orang. 3,7 juta. Dengan total deposit sekitar 34 triliun. 34 triliun. Nah, artinya apa? Semasif itulah kondisi permainan judi online saat ini. Sehingga perlu di level sampai desa itu memberikan pengertian kepada masyarakat semua bahwa tidak ada untungnya bermain judi online. Adanya cuma kerugian sosial, kerugian ekonomi dan sebagainya. Lalu yang kedua tentu saja di level pemberantasannya kami juga yakin dan bekerja sama dengan kepolisian akan terus berusaha untuk mengungkap jaringan-jaringan yang ada. Karena saya yakin bukan hanya satu jaringan, tapi beberapa jaringan terkait dengan judi online tersebut. Dan di level terkait dengan transaksi keuangannya atau mekanisme sistem keuangannya, tentu jual beli rekening. Ini harus diedukasi juga kepada masyarakat, jangan jual beli rekening. Karena itu dapat digunakan oleh para pelaku tindak pidana. Rekening ataupun dompet digital lah, jangan sampai dibuka lalu dijual. Multi garapan sebenarnya ya, multi perihal dikerjakan. Ya ini karena ini menurut saya udah sistemik gitu ya. Jadi semua komponen pemerintah, masyarakat juga harus bergerak bersama-sama supaya supply-nya ini demand-nya dari masyarakat ini jangan sampai harus bisa diatasi. Oke, baik. Sari sebelum ke Osman terakhir. Sari, jadi apa harapan atau appeal ada kepada pemerintah untuk mengatasi agar judul ini bisa diatasi atau dikurangin lah minimal? Itu sudah kami sampaikan sebenarnya 7 bulan lalu kepada OJK. Yang paling strategis sebenarnya pemberantasan judi online ini adalah bagaimana pemerintah OJK bisa mengajak perbankan yang selama ini menjadi faktor enabler tetap sustainnya judi online ini untuk bisa menegakkan prinsip KYC, Know Your Customer, yang menjadi praktik baik perbankan di Indonesia. Sehingga sistem pembayaran judi online ini dilumpuhkan, diamputasi habis. Kami melihat ketika pemerintah hanya mengatasi judi online ini dengan pendekatan seperti pemberantasan narkoba yang hanya menangkapi pejudi, memprofiling pejudi, di KPK ada berapa, di DPR ada berapa, wartawan ada berapa, itu hanya profiling, hanya menimbulkan kegaduhan, hanya menimbulkan sensasi tapi tidak efektif. Apalagi hanya menangkapi artis-artis yang menjadi endorser. Itu hanya strategi yang dekoratif, hanya seolah-olah kelihatannya bekerja di etalase. Padahal yang paling strategis adalah menyasar ke sistem pembayaran. Dan kalau bisa lebih bagus lagi adalah bagaimana melumpuhkan pemain besarnya yang di Kamboja itu. Itu lebih susah ya? Ini problematik secara hukum tapi sangat tidak, bukan sesuatu mission impossible. Bukan sesuatu yang mission impossible. Oke, Usman Kansong, kalau Satgas ini sebetulnya durasinya kapan dan targetnya apa sebetulnya? Iya, jadi Satgas ini berdasarkan kepresnya itu bekerja sampai Desember. Sampai Desember ya, 2024, 6 bulan. Dan nanti 3 bulan akan kita evaluasi. Tentu evaluasi ini juga terkait dengan banyak masukan ya tadi. Karena masukannya beda-beda. Tadi Mbak Sari mengatakan dan Menkominfo juga mengatakan ini enablernya itu soal sistem pembayaran ya. Kemudian juga ahli teknologi mengatakan blokir. Semua kita lakukan. Yang lain mengatakan tangkap. Kita tangkap juga begitu. Pemain bawah. Semua juga kita lakukan. Tadi diplomasi kita lakukan. Karena itu di tim ada juga dari Kemlu. Sebetulnya semuanya kita coba lakukan dari berbagai sisi begitu. Dan inilah justru menunjukkan keseriusan pemerintah dengan pembentukan Satgas. Kenapa? Tadi Bang Trimedia juga mengatakan ini kan kompleks.
ya ada tempat atau negara yang melegalkan. Ini kan perlu semua stakeholder bekerja bersama-sama dalam satu orkestrasi Satgas pemberantasan judi online. Nah, target tentu kalau kita ya dari Kemenkominfo ini sudah kita melihat ini ada penurunan sekitar 50% ya dalam konteks situs ataupun konten judi online. Nah, ini pasti akan membantu penurunan juga transaksi begitu ya, karena sumbernya sudah kita blokir begitu. Nah, tentu ke depan kita berharap dalam waktu 3 bulan bisa 80% bisa kita kurangi begitu ya. Dan kita juga harus melihat bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, mungkin peningkatannya luar biasa. Ya, dahsyatnya luar biasa. Data PPATK ini kan di kuartal pertama ini seratusan triliun. Ya, kalau kita lihat tahun sebelumnya 327 triliun. Kalau kita kali 4, ini kan berarti 400 triliun. Mungkin kalau kita tidak melakukan, mungkin lebih dari itu, begitu loh. Ya, tetapi tentu itu bukan excuse, ya kita mencoba paling tidak mengurangi secara signifikan judi online. Mengurangi dan pada satu saat pasti akan bisa terkurangi sangat ya. Ya. Oke, baik Usman, Sari, Mas Danang dan Bu Ai dan Trimedia Panjaitan telah bergabung di satu meja The Forum. Judi adalah penyakit masyarakat. Ia seakan menawarkan harapan, padahal memberikan kesesatan. Ia telah memangsa anak-anak dalam ruang kesesatan. Perputaran uang begitu besar sehingga judi bisa menjadi dana operasi ilegal. Butuh komitmen dan bukan hanya retorika untuk mengatasinya agar korban tidak kian membesar. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.